Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kabar anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini yang akan kita bahas adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.1, muatan IPA KD 3.1, dan muatan SPDP KD 3.1. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian mampu menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok dengan percaya diri. Kemudian, kalian juga dapat menemukan sendi dan macam-macam gerak otot. Dan kalian juga diharapkan mampu membuat gambar cover. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Nah, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ide pokok teks dapat menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Kalian dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide-ide pokok teks. Ya. Selain itu, kalian juga dapat menceritakan kembali teks yang telah kalian baca atau dengar dengan mengembangkan ide pokok yang telah ditentukan. Nah, langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok adalah: yang pertama, mencatat informasi penting dalam teks. Jadi harus dicatat ya. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menentukan kalimat utama. Yang keempat, membuat beberapa kalimat pengembang. Yang kelima, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Yang keenam, menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang menjadi teks baru yang urut. Itu adalah langkah-langkah ya dalam menceritakan kembali isi teks yang berdasarkan dengan ide pokok. Kemudian sekarang kita masuk ke muatan IPA, yaitu sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Ya. Tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar itu adalah pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Ya, sendi ini dapat digerakkan dan memutar. Yang kedua ada sendi engsel. Contohnya adalah pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang ketiga ada sendi peluru, yaitu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Ya, sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat adalah sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan kita dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Yang kelima adalah sendi geser.
terdapat di antara tulang-tulang pergelangan tangan. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki ya, bukan tangan. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Ya. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Ya, macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Yang ketiga adalah gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat, gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Kemudian, yang kelima adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Ya. Kemudian kita masuk ke muatan SBDP. Menggambar cover. Apakah kalian masih ingat unsur-unsur cover yang baik dan benar? Ya, gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur. Yang pertama, ada 7 unsur dalam menggambar sebuah cover. Yang pertama, judul dan jenis huruf yang menarik atau menyolok. Ya. Yang kedua, kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, setelah kita membuat judul dengan jenis huruf yang menarik dan menyolok, kemudian kita beri kalimat penjelas judul yang singkat, tidak usah terlalu panjang dan mudah dipahami. Kemudian jangan lupa, yang ketiga adalah nama penulis. Nah, nama penulis harus kita sertakan. Yang keempat, identitas penerbit. Seperti buku kita ini ada identitas penerbitnya, yaitu penerbit Erlangga gitu ya. Yang kelima adalah gambar yang menarik. Nah, kita harus mendesain sebuah cover itu dengan gambar yang semenarik mungkin. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang harus juga disertakan. Dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Nah, itu adalah unsur-unsur cover yang baik dan benar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan atau materi selanjutnya. Ya, untuk pembelajaran ini tugas kalian adalah muatan bahasa Indonesia halaman 46 ya, yaitu menceritakan pada materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Selamat mengerjakan ya. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.